Semuanya balik lagi sama aku. Jadi di episode podcast kali ini kita mau membahas nih sesuatu yang menarik banget pastinya buat kalian dan topik yang udah sering lah kalian dengar di kehidupan kalian. Jadi sebelum aku kasih tahu topiknya apa, aku mau kenalin dulu sama narasumber kita nih yang udah aku undang. Pertama ada Perkenalkan, nama saya Ayumi Hamasaki-chan. Nama saya Moses Wira. dan saya Maslo sebagai host di episode podcast kali ini, dan aku juga ditemani nih sama Luis Mabel sebagai co-host aku. Jadi gimana nih, pertama-tama kabar kalian gimana? Wah, baik banget sih. Iya, thank you, masih baik. Udah makan siang. Nah, jusnya enak-enak ya. Jadi kalian udah makan, udah masak, mukanya kalau lemes banget. Ya, mungkin habis kita bahas topik kita hari ini, mereka bakal lebih ceria ya mukanya. Mungkin karena topik kali ini berat banget ya Luis. Jadi mereka bener, serius bener. banget. Ya udah deh, kita masuk dulu dah ke topiknya dah. Jadi emang hari ini kita mau ngebahas apa sih Luis? Nah, topik pertama-tama pada hari ini adalah kesehatan mental. Siapa nih yang udah- Jadi selagi kita bahas tentang topik kesehatan mental, aku pengen nanya-nanya dulu nih. Jadi apa sih kesehatan mental itu? Mungkin bisa dijelasin. Menurut saya kesehatan mental itu di mana seseorang bisa menghadapi masalahnya dengan pikiran yang lebih santai, walaupun di tengah hidupnya itu banyak struggle, masalah, beban hidup. Ya mungkin ada beberapa dari kita yang memiliki masalah yang berat juga, tapi dia masih bisa melewati masalah tersebut dengan pikiran yang tenang gitu loh. Oh. Kalau menurut Ayumi, apa itu kesehatan mental ya? Kesehatan mental menurut saya itu kemampuan seseorang untuk kayak masih mengelola emosi, nggak terlalu overwhelmed saat melakukan menjalani kehidupan, masalah-masalahnya sama aktivitasnya. Oke, kurang lebih sama ya kesehatan mental itu. Mungkin emang kesehatan mental tuh mungkin simpel tapi emang Kompleks sih. iya. Emang pengaruhnya banyak di orang itu. Lanjut ke pertanyaan kedua nih. Menurut kalian tuh kesehatan mental tuh penting nggak sih buat dijaga? Penting dong, pasti kan kesehatan mental itu berdampak pada kepribadian kita, perilakuan kita tiap hari, bagaimana kondisi mental kita itu bisa banget berdampak pada kehidupan sosial ataupun saat kita aktivitas-aktivitas, mau kerja, mau sekolah. Itu kan kalau misalnya kita kondisi mentalnya kurang baik, pasti susah fokus, susah mau sekolah, mau bekerja. Ya pasti dong. Bisa juga ditambahin lagi, Moses. Ya seperti kata-kata Yumi tadi, memang kesehatan mental kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ya kesehatan mental kalau kita nggak bisa kelolanya dengan baik, kesehatan mental bisa menjadi akibat buruk bagi kehidupan kita. Bisa aja kita kurang fokus dan sebagainya. Oh, tadi kan udah dibilang kesehatan mental itu mungkin mengganggu fokus kita, berdampak sama kehidupan kita sehari-hari, entah kita bersosialisasi, kerja atau sekolah. Itu kan pasti bahaya banget kan. Mungkin yang performa kita jadi menurun, kita jadi susah berinteraksi juga sama orang. Nah, jadi pertanyaan yang ini, gimana sih caranya tuh orang yang kena kesehatan mental tuh kadang kan suka, mungkin mereka tuh takut buat minta tolong. Itu gimana caranya biar mereka tuh nggak takut buat minta tolong? Mungkin nggak gengsi lah buat minta tolong ke orang lain kalau dia punya kesehatan mental yang terganggu. Ya kalau gitu sih sebenarnya semua itu berhubungan sama mereka ada nggak itu orang yang bisa bantu support mereka, membawa mereka dari masa-masa yang mungkin kurang baik ke biar bisa lebih happy, lebih stabil kondisi mentalnya. Soalnya teman-teman kita, keluarga itu sangat penting banget dan berdampak banget sama kondisi mental kita ya. Ya kembali tadi, itu kan kesehatan mental itu sangat berpengaruh, apalagi di era zaman sekarang itu ada banyak yang namanya cyberbullying maupun di sosmed ataupun di kejadian nyata. Jadi kita perlu banget itu yang namanya lingkungan yang saling mensupport, di mana kita bisa menceritakan segala kesusahan kita dan mereka mau menerima kita dan memberi saran. Makasih atas penjelasannya, tapi aku pengen nanya nih, penasaran. Kalian kan udah ngerti banget nih tentang kesehatan mental, solusinya mungkin ya, sama penting nggak sih dijaga. Aku pengen nanya, boleh tahu nggak ya, kalian tuh pernah nggak sih ngerasa tuh mental kalian lagi down banget mungkin, terus apa solusi yang kalian lakuin gitu buat ngadepin secara langsung gitu? Mungkin
mungkin sendiri atau kayak minta bantuan orang lain? Boleh deh, mau saya Wira dulu. Kalau saya memiliki apa sih namanya kesehatan mental, itu kalau saya ada gangguan masalah, problem, Ya. itu biasanya saya sih mencari kebahagiaan dengan memainkan game saja sih. Jadi game itu merupakan tempat pelarian saya jika ada masalah. Kan kata Moses sama Ayumi tadi itu lingkungan juga sangat penting kan. Lingkungan teman-teman, lingkungan keluarga dan lain-lain gitu. Kalau ke game aja itu emang termasuk sebagai lingkungan teman dan keluarga gitu buat kesehatan mentalnya ya. Iya, karena di game tersebut kita memiliki komunitas, dan di komunitas tersebut kita bisa saling sharing juga dengan saling memainkan game ataupun bercerita saja. Oke. Kalau untuk Ayumi apa ya kalau kesehatan mentalnya lagi down gitu? Ya sama mirip lah kayak Moses, palingan main kayak teleponan, main game bareng-bareng, atau enggak teleponan aja sambil ngobrol, kita melakukan aktivitas sendiri-sendiri juga sangat berdampak lah, bisa bantu kok. Saya juga ada pertanyaan satu lagi nih. Mungkin bagi orang-orang yang tidak punya komunitas teman atau keluarga, itu dia kesehatan mentalnya pasti sangat didampakkan lah. Kalau gak ada teman, gak ada keluarga, susah berkomunikasi, itu dia harus ngapain ya kira-kira? Ya kalau menurut saya sih mungkin coba kayak ikut komunitas sendiri, mungkin kayak cari hobi terus cari komunitas yang berhubungan dengan hobi itu sangat berdampak juga kan, bisa bantu bertemu dengan orang-orang baru, bisa membantu juga kok. Kira-kira hobi-hobi apa ya? Ya mungkin kalau bisa sih hobi-hobi game juga gampang kan, ikut tinggal download game, coba main-main, suka gitu aja. Bisa juga kayak olahraga kan juga bantu kita sekalian keluar jalan-jalan gitu kan. Oke, terima kasih ya. Jadi terkait topik kali ini kesehatan mental, kan ada nggak sih contoh kasus yang mungkin menarik banget buat dibahas yang ada berhubungannya dengan gangguan kesehatan mental? Kita sebenarnya udah siapin 2 contoh kasus kesehatan mental yang ekstrim banget, itu sampai mereka berdua sayangnya meninggal. Satunya itu Elisa Lam, dia itu berhubungan dengan kondisi bipolar. Terus yang kedua itu Joyce Vincent, dia itu lebih ke isolasi sosial sih. Bipolar ya, kayaknya Elisa Lam menarik sih. Coba boleh nggak ceritain tentang kasusnya Elisa Lam? Ya mungkin. Siapa sih Elisa Lam itu? Jadi si Elisa yang memiliki nama panjang Elisa Lam, dia lahir pada tanggal 30 April tahun 1991. Awalnya itu dia tinggalnya di Kanada dan dia pengen pergi liburan di suatu tempat negara lain itu bersama teman-temannya. Awalnya itu berjalan lancar-lancar aja pada tanggal 26 Januari 2013. Si Elisa dengan teman-temannya itu sedang menginap di sebuah hotel. Namun si teman-temannya ini merasa si Elisa ini kayak ngejelas lah orangnya. Jadi si teman-temannya itu memutuskan buat pindahin aja si Elisa ke kamar lain agar terpisah gitu. Si manajer hotel tersebut pun setuju. Nah itu kasusnya itu mulai serius saat kan dia sama ini dari tanggal 26 sampai tanggal 31 itu dia ada kontak sama orang tuanya tiap hari. Nah orang tuanya itu mulai khawatir saat kayak Februari 8 Elisa sampai dari tanggal 31 sampai Februari 8 itu dia tidak ada kontak sama sekali. Orang tuanya khawatir pasti ya, melaporkan ke polisi, dicari dong kemana. Nah itu Elisanya itu ditemukan di semacam toran air di atas hotel. Tuh jadi ditemukannya itu udah, mohon maaf, udah mulai dekomposisi tubuhnya. Nah pasti dong semua orang curiga kenapa kok bisa gitu ya. Tubuhnya itu ditemukan oleh pekerja hotel yang habis banyak tamu-tamu hotelnya komplain, kok airnya kayak aneh gitu. Itu ternyata tubuhnya itu di dalam tangki air yang buat ke dapur hotelnya. Jadi sama ini dapur hotelnya itu masak pakai airnya gitu ya. Sangat menjijikan. Iya. Itu tuh ada apa hubungannya gitu sama kesehatan mental? Emang si
sebelum Elisa Lam ini ditemukan sudah meninggal, dia apakah menunjukkan sesuatu tanda-tanda kalau dia tuh punya gangguan mental atau gimana? Iya sih, si Elisa ini sudah sempat didiagnosa dengan masalah bipolar. Dia itu juga dulu udah pernah hilang, pas masa kecilnya udah pernah hilang beberapa hari, terus baru ditemukan polisi. Nah, dia itu juga ada kebiasaan, dia sering tidak mau minum obatnya gitu kan, bipolar harus minum obat tiap hari secara rutin. Namun dia itu memiliki kebiasaan buruk, dia sembunyiin obat-obatnya, jadi dia pura-pura udah minum tapi tidak. Sebelum dia hilang itu banyak orang, teman-temannya bilang dia perilakunya aneh, itu dia sering mengunci kamar, menyendiri di kamarnya, suruh teman-temannya udah sana, nggak mau gitu. Nah, itu pun polisi juga ada sempat rilis rekaman CCTV di lift hotelnya. Saya personally tidak nonton soalnya agak saya kurang nyaman nonton, tapi coba Moses mungkin. Jadi di rekaman tersebut itu si Elisa tampaknya baru memasuki sebuah lift, dan pada saat itu si Elisa kayak mencet-mencet semua tombol lantai yang ada pada lift tersebut. Nah, anehnya itu pas liftnya mau ketutup, si liftnya itu gak mau ketutup, Elisa itu jadinya keluar, dan dia tampaknya masih ngintip-ngintip di area lift tersebut dengan wajah-wajah yang aneh, gaya-gaya yang aneh, gestur yang aneh. Banyak orang yang bilang itu kayak gangguan mistis ataupun memang dari akalnya si Elisa aja yang kayak gitu. Ya, emang ini orang-orang mikirnya itu mungkin dia ini lagi episode psikotik. Banyak netizen lah bilangnya itu dia lagi episode psikotik. Salah satu fase-fase lah biasanya yang ngalami orang bipolar kalau nggak minum obat. Bipolar itu kan biasanya sering naik turun lah, moodnya nggak jelas gitu kan ya. Jadi kalau ciri-ciri bipolar itu dia kayak fase psikotik gitu ya? Iya. Kalau boleh jelasin lebih lanjut gak kayak fase psikotik itu maksudnya apa sih gitu ya? Secara umum kalau orang bipolar ya, kalau mereka kan harusnya itu minum obat tiap hari untuk menstabilkan moodnya. Tapi kalau tidak minum obat seperti Elisa ini, mereka sering kali mood swingsnya parah banget. Itu kalau kasus ekstrim, salah satu fasenya itu bisa beberapa hari sampai seminggu, 2 mingguan lebih. Itu fasenya itu biasanya ada 2 yang lebih jelas diketahui. Fase mania itu mereka kayak semangat banget, happy banget, mungkin terlalu happy lah, kayak orang gila sendiri gitu. Nah, terus tiba-tiba mereka moodnya turun langsung, jadi kayak depresi, mereka nggak mau keluar, nggak mau bersosialisasi gitu. Nah, untuk Elisa ini episode psikotik itu biasanya kayak suatu jangka waktu orang mereka nggak bisa berpikir jelas, mereka perilakunya itu aneh dan tidak sesuai perilaku biasanya mereka lah. Jadi boleh kan? Oke. Tapi si Elisa Lam ini setelah didiagnosa ini dia kan ditemukan di tangki air. Ya. Itu dia sebenarnya dia melakukan bunuh diri atau dia dibunuh, karena kan dari cerita yang saya dengar nih, mungkin teman-temannya itu kurang suka sama si Elisa Lam ini. Jadi bisa aja kan ada kemungkinan mungkin si teman-temannya ini udah nggak suka banget lah sama si Elisa Lam karena dia emang aneh ya. Jadi gimana ya? Sebenarnya tidak ada bukti kalau Elisa itu dibunuh, tapi juga kondisi Elisa ditemukannya itu kan ada HP sama kunci kamarnya doang di dalam. Namun itu masalahnya itu dia udah kurang lebih 2 mingguan kan di dalam air, jadi tubuhnya udah mulai hancur gitu, susah diotopsi dengan jelas. Tapi itu untuk sampai sekarang sih polisi menyatakan kondisinya itu bunuh diri, tenggelam, karena itu screening dari otopsinya itu menunjukkan dia nggak minum obat yang seharusnya diminum sama ini kan. Namun juga ada teori-teori, misalnya dia mungkin di lift yang dijelaskan sama Moses tadi, dia itu lagi kabur dari mungkin orang yang ngejar dia atau kenapa. Soalnya kan dia perilakunya emang mungkin agak panik, jadinya perilakunya kurang jelas. Namun secara resmi polisi menyatakan dia itu mati bunuh diri di tangki air hotelnya.
saya boleh bertanya ya. Kalau menurut kalian sendiri bipolar ini kan siapa tadi namanya ya? Elisa Lam ini dia menurut kalian dia bunuh diri atau dibunuh? Jadi karena kalian expert kan menurutnya. Ya kalau menurut kita ini kan dari berbagai kasusnya ada orang juga yang mengira kalau si Elisa Lam ini awalnya itu dia kabur karena dikejar seseorang atau diikuti seseorang itu, jadinya dia kayak kabur dari lift itu, pengen cepet-cepet kabur dan dia sampai bertingkah aneh. Jadi ada orang yang berspekulasi bahwa dia itu kayak diikuti seseorang lalu dibunuh dan dibuang ke toren tersebut. Jadi kan kita udah ngebahas nih tentang kasusnya Elisa Lam nih, yang menarik banget gitu kalau dia tuh punya penyakit bipolar dan lain-lain. Dan aku juga pengen denger nih cerita tentang kasus kedua yang tadi kalian bilang yang siapa? Joyce Vincent ya? Iya. Ya, aku pengen denger dong ceritanya gimana. Jadi si Joyce Vincent itu lahir pada tanggal 19 Januari 1965. Lalu dia dikabarkan meninggal pada tanggal 25 Januari 2013. Awalnya itu si Joyce Vincent memiliki masa yang kurang baik karena pada 11 tahun dia telah ditinggalkan oleh ibunya sendiri dan dibesarkan oleh 4 kakak perempuannya. Awalnya itu Joyce ya kayak hidup normal-normal aja, tapi pada 2001 ia ingin memisahkan diri dari 4 kakak perempuannya itu dan pindah kerja di suatu tempat lah. Dia juga telah meninggalkan pekerjaannya di London demi untuk pindah tempat dan kayak terpisah gitulah dari keluarganya gitu. Dia tinggal di suatu tempat kayak KDRT gitu. Ya, domestic abuse. Karena orang-orang pada mikirnya itu si Joyce ini menerima kekerasan atau semacamnya gitulah. Nah pada Februari 2003 dia pindah lagi nih ke tempat kayak hotel di atas mall. Jadi kayak ada hotelnya itu di atasnya ada mall, di atas itu ada hotel. Awalnya itu si Joyce ini kayak biasa-biasa aja, walaupun udah meninggal tapi orang-orang pada nggak notice nih. Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan itu orang-orang pada nggak notice. Salah satunya itu kayak ada suara TV yang masih menyala. Jadi orang-orang itu mengiranya itu ya mungkin kan dia tinggal di mall ya, berisik. Jadi orang nggak notice lah kalau dia udah meninggal, TV-nya nyala terus. Lalu ada yang kedua itu kan ada bau-bau busuk. Biasanya orang meninggal ada bau busuk. Orang-orang itu notisnya karena kamar mereka deket tempat sampah, pembuangan sampah. Jadi orang kiranya itu ya cuman bau dari sampah-sampah aja sih. Terus yang ketiga itu karena biaya sewanya, biaya sewanya itu biasanya itu dibayar setengah lah dari ada program bantu sosialnya gitu. Ya, terus dipotong dari kartu debitnya juga gitulah. Mungkin dilanjutkan lagi. Iya itu tadi dia itu kurang estimasi dia kematiannya itu sekitar Desember 2003. Namun itu ditemukannya itu tanggal 25 Januari 2006 itu karena dia kan biaya sewanya itu cuma setengah yang dibayar. Nah itu setengahnya lagi belum ada bayarannya, jadi orang juga curiga. Nah di polisinya itu datang, itu awalnya kan ketok-ketok nggak dijawab, baru dipaksa masuk. Nah baru disitunya kita polisi dan pihak-pihak yang berwenangnya itu baru menemukan jasadnya dia yang sudah sisa tengkorak lah. Tapi gap jarak antara waktu dia meninggal sama ditemukan itu jauh banget ya? Iya. Itu selangnya berapa lama? Kurang lebih 2 tahun, iya. 2 tahun setelah ditemukan. Iya. Itu ada kabar nggak sih kalau dia tuh bunuh diri ya? Atau Bukan. dibunuh? Dia itu kan saat ditemukan itu TV-nya masih nyala, jadi mungkin dia lagi duduk lagi nonton TV dan
itu pun kan mohon maaf sudah susah banget ya di otopsi, jadi tebakannya itu hanya mungkin dia asma atau enggak ada semacam penyakit lain ya, habis itu dia mati di sana sambil nonton TV, habis itu dia gak ada yang menemukan dia dan jasadnya membusuk. Berarti TV-nya nyala selama 2 tahun itu? Selama 2 tahun TV nyala, listrik semuanya nyala di rumahnya dia. Tapi nggak ada orang yang curiga ya? Nggak ada, soalnya kan itu pun dia, semua keluarga dia juga anggap ya sudah, dia sudah tidak mau sama mereka. Itu sebenarnya keempat kakaknya dia itu sudah coba mencari apa kabarnya Joyce, itu menemukan alamat Joyce mungkin sebelum dia pindah kali, jadi mengirim surat. Namun kan Joyce tidak menerima mereka itu, dan kakaknya juga menganggap oh ya sudah, dia udah tidak mau lagi sama kita, jadi mereka membiarkan dia lah. Saya boleh bertanya tidak, ini apa hubungannya sama kesehatan mental gitu sama Joyce-nya? Dia ada penyakit mental apakah? Ya mungkin ini bukan secara jelas karena dia pun tidak ada diagnosis, namun ini contoh kasus isolasi mandiri, apalagi dalam kondisi perkotaan yang semua orang sibuk dan hanya memperhatikan dirinya sendiri. Jadi kalau ke isolasi mandiri itu juga termasuk kesehatan mental gitu Pak? Sebenarnya juga, soalnya kan sosialisasi itu berdampak banget dengan kesehatan kita. Oke. Berarti dia itu dari waktu dia masih kecil, mungkin bukan kecil, tapi dia dari dulu itu udah memilih buat hidup sendiri ya? Untuk itu sih sejauh ini kita tidak ada penjelasan, soalnya kita hanya mendapatkan informasi tentang kematiannya dia dan juga penemuan jasadnya doang. Mungkin maybe karena masa kecil dia yang kurang bahagia, mungkin dia mikir lebih mendingan sendirian, tapi untuk sampai sini belum ada penjelasan. Berarti emang kalau kita tuh nggak bersosialisasi itu mungkin berdampak banget ya sama kehidupan kita. Kita jadi nggak punya teman mungkin buat cerita, kita nggak punya teman buat melampiasi mungkin atau cerita-cerita gitu. Iya. Karena dia lebih milih sendiri, jadi akhirnya mental dia pas dia mungkin lagi punya masalah, dia jadi nggak bisa cerita ke siapa-siapa, nggak dia bisa nolong dia gitu. Iya mungkin soalnya mungkin juga itu karena dia sempat tadi diceritakan Moses, dia sempat mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin dia memutuskan mengasingkan diri untuk biar tersangkanya itu tidak bisa mencari dia. Mungkin itu pun juga spekulasi saya sendiri ya. Misalnya kita mempunyai teman yang suka mengisolasikan mandiri gitu, kita bisa lakukan apa ya untuk membantu teman-teman kita itu? Ya mungkin setidaknya beberapa kali sih. Setiap berapa lama kita coba mengirim pesan like, hai apa kabar, kamu kenapa gitu. Penting juga itu memiliki kontak dengan orang-orang teman walaupun nggak terlalu dekat. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga teman kita tuh biar dia tuh nggak sendirian gitu, biar dia tahu kalau dia tuh punya teman yang mungkin dukung dia. Iya penting juga. Baik. Tapi dari kasus ini tuh apa sih pelajaran yang mungkin kita bisa ambil gitu, yang penting buat kita sama teman kita tetap kesehatan mental? Menurut kita dari kasus ini kan si Joyce ini kayak kelihatannya menyendiri terus, dia meninggalkan keluarganya. Kemungkinan itu kita dapat belajar, kita harus carilah pengalaman sama teman, bersosialisasi ataupun memperkuat hubungan sama keluarga lah ya. Jadi kita nggak usah kayak ngejauh-ngejauh gitu sama keluarga. Jadi kita kayak nggak ngerasa kita tuh bisa semuanya sendiri. Iya betul. Ini dari Ayumi ada pendapat yang beda? Ya mungkin untuk saya kurang lebih pesannya sama kayak Moses, tapi kita juga harus mengerti itu orang-orang tidak mungkin tiba-tiba tidak mau berbicara lagi sama kita, pasti ada alasan lain. Mungkin dia tidak suka kita emang, atau mungkin ada kondisi faktor lain seperti kondisi mentalnya. Punya nih satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita mungkin tutup kasus ini ya. Jadi menurut kalian berdua nih, apa sih yang bisa kita pelajarin dari kasusnya Yerusalem? Mungkin kita harus bisa ngertiin orang, bukan sekedar kita nangkep dia tuh aneh,
nganggap dia tuh beda dari yang lain, langsung kita nggak anggap temen lah, kita usir kita karena dia tuh beda sendiri. Menurut kalian itu apa yang bisa dipelajarin? Ya mungkin untuk orang-orang begitu ya harus diberikan kesabaran juga, mereka harus diberikan pengertian. Oh iya, ini mereka bukan sengaja perilakunya aneh, mereka itu ada kondisi yang beneran mereka nggak bisa kontrol. Harus diberikan kesabaran, pengertian, mungkin support juga pasti. Dan juga untuk kasus Elisa begini, kondisi mental yang emang ada obatnya, ya mungkin bisa disupport, bantu, cobalah diingetin minum obat gitu. Terus menurut kamu itu sebagai temannya, yang misalkan kamu di posisi temannya itu, seharusnya apa yang harus kamu lakukan ke Elisa? Ya mungkin untuk momen-momen ini dia sebelum temennya itu meninggalkan dia itu kan sebenarnya dia lagi kasus psikotik yang mungkin kita juga harus berhati-hati, soalnya pada saat fase psikotik ini mereka seringkali ada parnoan gitu lah, mikir-mikir kayak ada halusinasi, ada delusinya, mikir kayak oh ini mereka sebenarnya bukan temen, mereka ini sebenarnya mau bunuhin aku, padahal bukan asli gitu kan. Kita juga harus berhati-hati, menunjukkan kesabaran, coba mungkin telepon orang dokter-dokter, emergency services lah yang bisa bantu memberikan obat gitu kan. Jadi seharusnya kalau kita seandainya di posisi temennya tuh kita harus lebih menjaga sikap kita dia, jaga omongan, terus kita juga jangan terlalu menganggap dia tuh beda dari kita. Iya, harus ditunjukkan juga. Kita harus lebih peduli sama dia. Iya. Dari dua kasus yang tadi kalian bicara ini menarik banget nih semuanya. Dari dua kasus ini mungkin ada perbedaan nggak ya atau persamaan gitu yang bisa kalian jelasin? Ya untuk saya ya mungkin saya lebih notice-nya itu perbedaan. Kalau Elisa Lam itu kan lebih ke kondisinya itu lebih ke kondisi genetik. Bipolar itu kan secara diturunkan, diwariskan secara genetik dari orang tua ke anak. Sama mungkin juga kegagalan Elisa serta teman-temannya untuk memastikan dia meminum obat dengan secara rutin. Kalau untuk Joyce ya mungkin itu dari faktor dalam diri, dia yang mengasingkan dan memutuskan hubungan dengan keluarganya dia sendiri. Bisa juga dari mungkin faktor lingkungan dia pas masa kecilnya. Kalau dari Ses mungkin ada tambahan? Kalau menurut saya persamaan dari kedua kasus ini, mereka sama-sama kayak faktor genetik itulah ya. Kalau dari si Elisa itu kan karena dia memiliki masalah bipolar yang sampai-sampai karena kesalahan dia sendiri tidak mau minum obat, dan dia bahkan berbohong ke orang tuanya kalau dia sudah minum obat. Dan untuk si Joyce Vincent ini ya karena dia mungkin nggak terlalu dekat sama orang tuanya, sama keluarganya, jadi dia memutuskan hubungan dari kedua orang tuanya aja gitu. Terus sama kayak ada kedua faktor ini karena mereka tidak memiliki sosial yang saling mendukung, jadi si Elisa tidak diingatkan untuk minum obat, jadinya si Elisa kambuh. Dan si Joyce ini karena tidak memiliki dukungan dari orang tua, dia sampai berpikir mereka kayaknya udah gak peduli lagi deh sama gua, dengan gua memutuskan hubungan aja dari mereka dan gua hidup mulai baru. Jadi ya menurut gua itu salah si Joyce ini karena kita nggak bisa survive sendiri di luar sana. Berarti emang pasangan itu faktor dalam diri juga ya? Ya benar. Selanjutnya mungkin dari kasus ini tuh sangat menarik ya, biar kita jadi lebih aware sama keadaan sekitar, sama lingkungan sekitar gitu ya. Jadi Harus menjaga kesehatan mental kita masing-masing. kita jadi bisa lebih peka sama orang, kita jadi bisa ngerti. Ya. Dan kita yang awalnya kita ngeliat orang ini tuh mungkin dia punya masalah lagi, tiba-tiba dia ceria, tiba-tiba diem banget. Mungkin kita nggak peduli, mungkin dia mikirnya cuma dia paling ada masalah. Nah, kita jauhin aja ya. Jadi kita bisa lebih peduli karena dari kasus-kasus ini mungkin dari hal sekecil itu bahkan ya bisa ngancam nyawa seseorang, jadi depresi dan segala macam. Jadi untuk hal terbaik yang kita harus lakukan itu kayak membantu dia untuk mengetahui ciri-ciri dari penyakit kesehatan mental itu tersendiri ya. Jadi pendengar dia, kadang dia juga kan nggak semua orang tuh bisa jadi pendengar yang baik, dia bisa jadi
dengerin cerita dia, masalah dia, ngasih solusi, kan ngasih dukungan, dukungan sekecil apapun bisa mempengaruhi. Iya, bahkan dari dukungan sekecil itu bahkan bisa menyelamatkan nyawa-nyawa ya. Dari kesehatan mental seseorang itu tidak ada yang tahu sebenarnya ya. Lingkungan juga berpengaruh sih ya. Nah, Yang dari teman-teman dia. kita harus menyebarkan kesadaran tentang kesehatan mental untuk lingkungan kita makin baik, semakin peka ya kata kamu tadi terhadap kesehatan mental dan saling membantu sama yang lain ya. Kita juga nggak cuma pedulinya sama teman yang kita kenal aja, jangan kayak mentang-mentang nih kamu nggak dekat sama aku, jadi aku jauhin kamu. Nggak bisa kayak gitu kan. Bahkan kalau dia bukan teman, tentu saja kita harus tetap bantu jika ada yang punya masalah. Ya cerita tadi menarik sih. Makasih ya Ayumi. Terima kasih Mas saya Ya, jadi thank you, menjadi ya. narasumber hari ini. Ya udah ceritain yang menarik banget. Iya. Pelajaran buat kita semua. Mungkin bisa banyak pelajaran yang bisa diambil. Mm-mm. Ya mungkin itu semua tadi itu podcast kita hari ini di episode kali ini yang membahas tentang kesehatan mental yang udah pastinya bermanfaat banget buat kalian, buat kita semua juga, buat dipelajari, buat kita sendiri. Jadi intinya tuh kita harus lebih aware lah sama lingkungan sekitar, kita harus lebih peduli sama orang, kita harus juga bisa jadi pendengar, kita bisa jadi ngertiin orang lah gitu. Mungkin ya kita sampai sini aja mungkin podcast kita tentang kesehatan mental. Ya, see you guys di episode berikutnya. Bye bye. Bye. Bye.